Rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan untuk kita Al-Quran, yang menganugerahkan kepada kita kefahaman tentang Al-Quran, yang memberikan rezeki bagi lisan kita, mata kita, telinga kita, seluruh anggota tubuh kita didekatkan dengan pemahaman-pemahaman Al-Quran. Maka sebagaimana orang-orang terdahulu terbercahayai dirinya, kehidupannya dengan keindahan Al-Quran, mugi-mugi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hal yang serupa untuk kita, menjadikan kita hamba-hamba yang ngerti tentang Al-Quran, faham tentang Al-Quran, bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai pemandu kita menuju surganya Allah, bisa menjadikan Al-Quran sebagai penerang kehidupan kita, penerang untuk usia-usia kita, penerang untuk seluruh hal yang Allah Ta'ala anugerahkan di dalam kehidupan kita. Mugi-mugi dengan dekatnya kita dengan Al-Quran tambah naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mukjizatnya Al-Quran itu begitu nyata. Mukjizatnya Al-Quran itu mampu merubah manusia-manusia yang dulunya sangat-sangat keras sekali, yang sekeras batu, yang seakan-akan gak punya kasih, gak punya rasa sayang, gak kenal rasa cinta. Dengan adanya Al-Quran berubah 180 derajat, berubah 100% kehidupannya dengan hidayahnya Al-Quran. Salah satu contoh yang paling terkenal mungkin kita tahu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu begitu keras, luar biasa. Semua orang di penduduk Mekah yang kuat-kuat itu semuanya ditantang sama Sayyidina Umar, diajak duel, dan beliau lebih sering menang dibanding kalahnya. Bahkan mungkin bisa dihitung jari aja kalahnya Sayyidina Umar. Bagaimana beliau berangkat bawa pedang untuk dengan niatan membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi ketika di tengah jalan ada orang mengatakan, kamu kok repot-repot mau membunuh Muhammad, itu loh adikmu sendiri masuk ke dalam agamanya Muhammad. Adikku yang mana itu? Fatimah bintul Khattab. Adikmu yang namanya Fatimah, putra dari Khattab. Maka balik arah, yang maunya ke rumahnya Nabi pergi ke rumah adiknya, ke rumah Sayyidah Fatimah bintul Khattab. Maka begitu masuk ke masih ada di depan pintu rumahnya, beliau mendengar bacaan Al-Quran di dalam. Qaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Jadi ayat-ayat awal dari surat Qaha begitu dibuka, didobrak, katanya ini Sayyidah Fatimah ini sudah ketakutan sekali, sangat takut sekali karena tahu perangai keras kakaknya. Sembunyi, nyari alasan-alasan dan lain sebagainya. Katanya Sayyidina Umar, mana itu? Mana kertas yang tadi kalian baca itu mana? Bacaan yang tadi kalian lantunkan itu mana? Saya yakin itu bukan kalimatnya manusia, tapi itu kalimat dari Tuhan pencipta alam semesta. Maka disitulah beliau diberikan, dan Sayyidina Umar ini termasuk salah satu orang dari sekian banyak orang yang gak kenal baca tulis di negeri Mekah. Beliau termasuk orang yang bisa baca tulis. Jadi orang jahiliyah waktu itu mayoritas gak bisa baca, gak punya kebiasaan membaca, gak punya kebiasaan menulis. Jadi belajar baca tulis itu belum masyhur di antara manusia, belum banyak orang yang mampu melakukannya. Tapi Sayyidina Umar karena pendidikannya beliau yang tinggi, karena keluarganya beliau yang mulia, beliau bisa baca tulis. Maka dibaca itu, dibaca ayat-ayat awal dari surat Thaha, dan setelah itu beliau memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam. Juga salah satu hal yang menunjukkan betapa kerasnya Sayyidina Umar terdahulu, dikatakan Rasulullah pernah melihat Sayyidina Umar nangis. Setelah nangis ketawa. Nangis sampai berderai air mata, habis itu ketawa-ketawa. Katanya Rasul, wahai Umar, betapa dekatnya tawamu dengan tangismu. Kamu ini kok baru guyu, bernangis guyu, bersabtu minggu, gitu. Bernangis kok guyung-guyung itu kenapa? Akhirnya diceritakan sama Sayyidina Umar, ya Rasul.
zaman jahiliyah. Nggih, betapa bodohnya pemikiran saya. Kalau bukan karena Al-Qur'an, kalau bukan karena agama Islam, kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh nggih, saya ini istilahnya akan tetap berada di dalam kegelapan. Apa yang terjadi wahai Umar? Saya ingat dulu wahai Rasul, saya itu yang bikin saya nangis itu saya menyesali 10 orang putri saya yang pernah saya pendem hidup-hidup. Jadi istrinya itu melahirkan berkali-kali, begitu anaknya ini kelihatan perempuan, nggak ditengok, nggak ditanya keadaan istrinya, kamu sakit, apa enggak, gimana perasaan, cuman dari balik pintu, langsung nanya, anakku lanang apa wedok. Ketika dibilang perempuan, langsung diambil, dibawa keluar, dipendem di depan rumahnya. Dipendem hidup-hidup. Dipendem hidup-hidup 10 orang, 9 atau 10 orang. Ganti Rasulullah yang nangis. Katanya Rasul, apa enggak tergerak sama sekali hatimu wahai Umar ketika kamu mendem anak-anakmu itu, apa enggak gerak sama sekali hatimu? Katanya Sayyidina Umar, enggak ya Rasul, aku mendem mereka kayak mendem botol. Saya mendem mereka kayak mendem botol, kecuali satu, karena waktu itu istri saya tahu persis apa yang akan saya lakukan kalau saya melahirkan anak perempuan, jadi dia nyembunyiin kalau anaknya ini perempuan. Dan waktu itu ketika dia melahirkan, ketika istri saya melahirkan, saya lagi dagang keluar kota. Jadi nggak nyaksikan kelahiran anak tersebut. Begitu lahir perempuan yang namanya ibu, dikandung 9 bulan, mek terima arep dipendem, ini kan sakitnya luar biasa, sakit sekali. Maka anak itu tadi, mulai dari bayi itu disembunyikan kalau dia ini perempuan, didandani kayak laki, dikasih baju laki, ngoten niku, sampai usianya sekitar 4 tahun. Si bapak ini nggak tahu kalau anaknya perempuan. Jadi ditumbuhkan kayak laki-laki sampai umur 4 tahun. Begitu dia usia 4 tahun, sudah mulai bapaknya intervensi di situ. Diajarin manah, diajarin perang, diajarin naik kuda, diajarin megang tombak dan lain sebagainya. Akhirnya ketika lagi latihan seperti itu sama abahnya, sampai masuk hutan berburu dan lain sebagainya. Di tengah hutan kebelet pipis. Ini molone. Begitu si anak ini tadi kebelet pipis, otomatis kan dipipiskan sama bapaknya, tuh akhirnya dipipiskan sama Sayyidina Umar. Begitu dibuka celananya, tiba-tiba anakku wedok. Kelihatan kalau anaknya perempuan, Bu, nggak pakai pulang, nggak pakai kompromi dulu sama istrinya, nggak pakai pamit dulu, nggak pakai musyawarah dulu. Ki enake digedekne ae apa wis kadung gede, enggak. Langsung pindah tempat dari hutan langsung ke padang Sahara. Waktu itu juga dia gali kuburan anaknya. Gali kuburan anaknya, ditaruh anaknya ini di dalam lubang yang bakalan ditimbun pakai tanah, dan anak itu main-main sama jenggotnya Sayyidina Umar sambil mengatakan, abah kita lagi main apa? Kita lagi main apa? Wa ana ahuthuhu 'ala turab, dan saya mendem dia dengan tanah, habis itu tak tinggal. Nah, ketika saat itu sempat di dalam hati ini kerentek, opo tak selamat neai, wis kadung gede, sudah terlanjur umur 4 tahun, tapi kerasnya beliau masih lebih mengalahkan kelembutan hatinya, dipendem akhirnya mati, pulang terus kayak ndak enek opo-opo, kayak nggak ada apa-apa. Itu kerasnya Sayyidina Umar. Setelah itu Rasulullah nanya terus, kalau kamu itu nangis ya, kamu itu sebab kamu nangis, kalau kamu ketawa itu kenapa? Saya juga ingat dulu wahai Rasul, ketika saya masih nyembah berhala, di tengah perjalanan lupa Tuhannya nggak dibawa, berhala istilahnya carry, Tuhannya carry, patung yang mau disembah ini ketinggalan, ritualnya dia harian buat minta sehat, minta panjang umur, minta rezeki dan lain. Dia ibadah setiap hari, tapi carry Tuhan nih. Akhirnya ketika bingung-bingung seperti itu, dia kelihatan kayaknya wes adanya makanan. Akhirnya makanan itu ditumpuk-tumpuk, dijadikan Tuhan, disembah-sembah. Tengah-tengah nyembah-nyembah, luwe, dipangan Tuhan nih. Betapa bodohnya saya. Itu Tuhan saya yang bikin, tak sembah-sembah, baru tak maem. Dia lo nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, lah kok tak sembah. Betapa bodohnya saya. Itu Sayyidina Umar. Tapi dengan hidayahnya Al-Quran berubah.
Nggih, berubah 180 derajat, berubah 100% menjadi seseorang yang luar biasa di dalam pemikirannya, di dalam strateginya, di dalam keimanannya, di dalam kedekatannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah orang yang dapat hidayahnya Al-Quran, orang yang kena klik, kena klik sama apa isinya Al-Quran nyampe ke dalam dirinya, itu akan merubah seluruh kehidupan orang tersebut. Jadi rezeki besar ini. Kita belajar Al-Quran, kita belajar tafsir, kita belajar perkara-perkara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya dari Al-Quran. Itu adalah rezeki yang tidak akan bisa kita beli dengan harga apapun, seberapapun. Karena enggak semua orang mendapatkannya. Enggak semua orang dapat kesempatan, enggak semua orang bisa dapat hidayahnya Al-Quran, enggak semua orang bisa menikmati keindahan kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mereka-mereka yang dikasih hati yang bersih. Kalau Sayyidina Utsman mengatakan, idza taharatil qulub masyabi'at min kalamillah. Kalau hatinya orang itu bersih, dia nggak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Makanya para ulama, orang-orang terdahulu itu mesti punya porsi. Porsi untuk berinteraksi khusus dengan Al-Quran. Karena setiap kalimat-kalimat di dalam Al-Quran masuk ke dalam diri orang, setiap orang punya feel-nya masing-masing. Semua orang punya rasanya masing-masing. Makanya para ulama mengatakan, kalau kamu pengen ngobrol sama Allah Ta'ala, buka Al-Quran. Kalau kamu pengen berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala, baca Al-Quran. Di situ kamu akan melihat bagaimana cara Allah Ta'ala di dalam memperlakukan hambanya. Kamu akan mendapatkan seluruh perkara hidupmu, jalan keluarnya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu terserah. Mau jenengan pakai buat apa saja terserah. Jenengan sakit, nyari obat dari Al-Quran, monggo. Jenengan buntu pikirannya, nyari jalan keluar dari Al-Quran, monggo. Jenengan dalam keadaan kesusahan, nyari tenangnya hati di dalam Al-Quran, monggo. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan nama Madinatul Ilm, negerinya ilmu, beliau menyelesaikan semua perkara pakai Al-Quran. Bahkan di zaman Sayyidina Umar, ketika khalifahnya atau presidennya ini Sayyidina Umar, pernah ada, jadi beberapa kali terjadi. Makanya Sayyidina Umar itu beliau mengatakan, laula Ali lahalaka Umar. Kalau bukan karena Ali ada di samping saya, kalau bukan karena Ali jadi menteri saya, kalau bukan karena Ali jadi penasehat saya, entek Umar ini. Ndak iso apa-apa jadi pemimpin, nggak bisa apa-apa. Jadi banyak masalah yang nggak terselesaikan kecuali karena kalimat-kalimat yang keluar dari Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Umar didatangkan, ada satu kasus di mana ada dua orang perempuan hamil, lahiran di seorang bidan, dilalah lahiran bareng. Ketika proses lahiran ini mati lampu. Jadi begitu lahir, satu anaknya laki, satu anaknya perempuan. Dua-dua ibu itu tadi ngakoni lek anake sing lanang. Enggak, sing lanang anakku. Sing satunya kok enggak, anakku sing lanang. Sing wedok enggak enek sing ngakoni. Bingung Sayyidina Umar enggak ada saksinya, enggak ada. Bidannya enggak ngerti, mati lampu. Sayyidina Umar enggak kelihatan apa-apa, gelap gulita. Gelap, jadi enggak tahu ini anak ini yang mana punyanya, yang mana punyanya. Yang laki ini anaknya siapa, yang perempuan anaknya siapa, enggak ngerti. Dibawa, dipanggil Sayyidina Ali. Wahai Imam Ali, ini ada kasus seperti ini, gimana ini? Katanya Sayyidina Ali, gampang aja. Ambil sampel air susu dari dua ibu itu tadi. Ambil sampel air susu dari dua ibu tersebut. Diambil air susunya masing-masing. Ternyata yang satu lebih pekat dibandingkan yang satunya. Setelah itu Sayyidina Ali mengatakan, yang pekat yang anaknya laki, yang encer yang anaknya perempuan. Katanya Sayyidina Umar, dalilnya apa? Kamu ngomong kayak gitu itu pakai apa? Risetnya apa? Belum ada kedokteran, belum ada tes DNA, belum ada apa-apa, kok kamu bisa memutuskan segampang itu? Katanya beliau, saya ngambil ayatnya Al-Quran. Apa itu? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki porsinya 2 kali lipat perempuan.
Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Meskipun ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang hukum waris, tapi secara makna, secara hikmah, laki-laki itu punya porsi 2 kali lipat dari perempuan. Baik itu jatah warisnya, baik itu logikanya, baik itu kekuatannya, baik itu daya pikirnya dan lain sebagainya. Laki-laki itu punya kapasitas 2 kali lipat perempuan. Punya kapasitas 2 kali lipatnya perempuan. Makanya jangan pernah remehkan laki-laki. Jangan pernah remehkan laki-laki. Adu panco jenengan karo wong lanang kalah mesti. Mesti kalah. Jadi itu dan banyak cerita semisal ini banyak diselesaikan oleh Sayyidina Umar di zaman kekhalifahan Sayyidina jadi diselesaikan sama Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali ini orang yang hidup serumah sama Nabi mulai dari awal. Beliau anak kecil pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Jadi sudah kenal Al-Quran bahkan sebelum beliau balik. Ngelihat Rasulullah sholat, ngelihat Sayyidah Khadijah sholat, akhirnya masuk Islam. Dan beliau mengatakan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran kecuali saya tahu persis di mana turunnya, sebab nuzulnya ini apa, hikmah di dalamnya apa, hukum yang terkandung di dalamnya ini apa, saya tahu semuanya. Itu Sayyidina Ali bin Abi